Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satu nikmatnya nikmat kesehatan, nikmat kelapangan serta umur yang panjang. Selawat bermahkotkan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam, pemuda bersyarah yang gagah lagi perkasa, yang tampan lagi bijaksana. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kami dari kelompok 4 untuk menjelaskan sejarah peradaban Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan pertama yaitu dari sejarah peradaban masa Rasulullah SAW, ya, riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Secara esensial, kehadiran Nabi Muhammad SAW pada masyarakat Arab adalah terjadinya kristalisasi pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mengetahui segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah, di mana ketika pasukan gajah Abraha menyerang Mekah tersebut untuk menghancurkan Mekah. Namun pasukan Abraham mengalami kehancuran. Peristiwa itu kira-kira terjadi pada tahun 575 Masehi, 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad dipercayai oleh Halimah dari suku Banu Sa'ad untuk diasuh dan dibesarkan hingga Nabi berusia 6 tahun. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW telah kehilangan kedua orang tuanya. Setelah Aminah ibu Nabi meninggal, Abdul Muthalib kakeknya, Nabi mengambil tanggung jawab merawat Nabi. Namun 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia karena rentan. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya. Siapakah pamannya? Nabi tersebut Abu Talib. Sang paman sangat disayangi dan dihormati di kalangan orang Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan. Walaupun dia miskin, dalam usia muda Nabi Muhammad SAW hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah tersebut. Sejak kecil, Nabi Muhammad hidup mandiri, tidak cengger, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Sopan, ramah, sayang kepada semua orang yang berkaitan kepada orang tua, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan tersebut ingin membuatnya jauh dari segala nafsu di duniawi, sehingga dia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Oleh karena itu, sejak muda Nabi sudah dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Bukan hanya dijuluki sebagai Al-Amin, Nabi juga adalah seorang yang bijaksana. Peristiwa penting yang memperlihatkan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW terjadi pada usia yang ke-35 tahun. Waktu itu bangunan Ka'bah rusak berat. Perbaikan Ka'bah dilakukan secara gotong royong. Para penduduk Mekah membantu pekerjaan itu dengan sesukarela. Tetapi pada saat terakhir, ketika pekerjaan tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula, timbul perselisihan. Perselisihan apa? Setiap suku merasa berhak melakukan tugas terakhir dan terhormat itu. Perselisihan semakin memuncak dan semakin melebar. Akhirnya para pemimpin Quraisy sepakat bahwa orang yang pertama masuk Ka'bah melalui pintu Sa'ab akan dijadikan hakim untuk memutuskan perkara ini. Ternyata orang yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Ia pun akhirnya dipercaya menjadi hakim. Ia lantas membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Lalu meminta kepada seluruh kepala suku memegang, tapi
kain dan memegangnya bersama-sama. Setelah sampai pada ketinggian tertentu, Nabi Muhammad SAW kemudian meletakkan batu itu pada tempat semulanya. Demikian perselisihan dapat diselesaikan dengan kebijakan dan semua kepala suku merasa puas dengan cara penyelesaian seperti itu. Pada usia baru beranjak 12 tahun, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan usaha untuk pertama kali di khalifah dengan ke Syria, yaitu negeri Syam. Khalifah itu dipimpin oleh Abu Thalib. Dalam perjalanan ini di Busara, sebelah selatan Syria, ia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhair. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan petunjuk cerita akristik, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, ia berangkat ke Sirih membawa dengan barang dengan dagangan seorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjadi menjanda, Khadijah, yang bernama Khadijah. Dalam perdagangan ini, Nabi Muhammad SAW memperoleh laba yang sangat besar. Khadijah kemudian melamar Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah adalah wanita yang pertama yang masuk Islam dan banyak membantu atau menolong Nabi dalam perjuangan menyebarkan agama Islam. Perkawinan Nabi dengan Khadijah dikaruniai 6 orang anak, 2 putra dan 4 orang putri, ialah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum dan Fatimah. 2 putranya meninggal waktu kecil. Nabi Muhammad tidak menikah lagi sampai Khadijah meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 50 tahun. Yaitu masa kerasulan Nabi SAW. Beberapa kilometer di utara Mekah pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi di Gua Hira, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan sebuah wahyu yang turunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Pada usia Nabi yang menjelang 40 tahun itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Muhammad sebagai nabi. Pada wahyu kedua, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyuruh manusia kepada satu agama, yaitu agama Islam. Pada saat beliau tidur dan terbangun, tiba-tiba ia ketakutan yang sangat luar biasa. Seluruh tubuhnya, seluruh diri batinnya dicengkram oleh sebuah kekuatan yang sangat besar, seolah-olah seorang malaikat telah mencengkram beliau dalam lekukan yang menakutkan yang seakan mencabut kehidupan dan napas akhirnya. Ketika beliau berbaring di sana, beliau mendengar perintah, bacalah, Iqra, bacalah. Ketika itu beliau protes bahwa beliau adalah buta huruf, sehingga turunlah ayat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu malaikat Jibril menyuruh beliau untuk membaca, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Apakah kalam? Yaitu suatu perkataan. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan turunnya wahyu tersebut, pertama juga sekaligus menunjukkan bahwa Nabi Muhammad telah dipilih atau lebih tepatnya diangkat oleh Allah sebagai Nabi. Setelah wahyu pertama itu datang, Jibril tidak lagi
muncul lagi beberapa lama sementara Nabi Muhammad mementingkan dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti, itulah turunnya wahyu kedua yang membawa perintah kepadanya, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Penjelasan selanjutnya tentang fase-fase di Mekah. Kota Mekah terletak di perut lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit dari segala arah. Dari sebelah timur membentang bukit Abu Qubais, Jabal Abu Qubais, dan dari barat dibatasi oleh dua bukit Gunung Kaidah, dan keduanya berbentuk bulat sabit mengelilingi perkampungan Mekah, dan dikenal bagai yang rendah dari lembah tersebut dengan Al-Batha yang ada pada Ka'bah tersebut, dan dikelilingi oleh rumah-rumah orang Quraisy. Sedangkan bagian yang tinggi dikenal dengan Al-Mu'allah, dan pada bagian ujung-ujung kedua bukit yang berbentuk bulat sabit tersebut dibangun rumah-rumah sederhana milik orang-orang Quraisy. Zawatir yaitu orang-orang pendalam Al-Arab Quraisy yang miskin dan merupakan serdadu-serdadu perang Mekah. Mekah adalah lembah yang sangat tandus. Kondisi geografis seperti inilah berpengaruh besar dalam membentuk sikap dan watak masyarakat tersebut. Pada umumnya, penduduk Mekah bertemper buruk dan tidak mampu berpikir secara mendalam. Ditambah dengan sistem politik di Mekah yang dilakukan oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy untuk mempertahankan jabatannya tersebut, kedudukan atau kekuasaan mereka, sehingga hal itu jauh berpengaruh pada watak dan perilaku mereka yang cenderung lebih geografis, egois, keras kepala, serta tidak mudah bagi mereka untuk dapat menerima pendapat atau keyakinan orang lain. Sebelum masa masuknya Islam, kebanyakan kaum Arab beribadat dengan cara melakukan penyembahan berhala ataupun patung-patung, dan mereka menjadikan Ka'bah sebagai pusat peribadatan mereka. Hal tersebut bisa dikatakan sudah cukup lama berlangsung sampai akhir Nabi Muhammad SAW datang dan membawa keyakinan lain, yaitu ketauhidan ataupun tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal tersebut tidak sementara merta dapat dengan mudah diterima, bahkan ditolak habis-habisan oleh kaum kafir Quraisy. Banyak alasan bagi mereka untuk menolak keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Salah satunya adalah apa yang mereka yakini adalah sesuatu yang telah lama mengkar dan menjadi keyakinan mereka serta nenek moyang mereka, sehingga keyakinan tersebut sudah tertanam kuat dalam keyakinan mereka. Para pemahat serta penjual ataupun patung merasa datangnya Islam akan menghalangi mata pencarian mereka, karena tentunya jika Islam menyebar maka mereka akan kehilangan mata pencarian mereka, yang mana sangat bergantung pada apa yang diyakini masyarakat pada masa itu. Kemudian kaum Quraisy juga tidak setuju dengan seruan Nabi Muhammad SAW tentang persamaan hak antara hamba, sahaya, dan bangsawan. Intinya, Nabi Muhammad SAW ingin menghapuskan sistem perbudakan yang telah lama berjalan. Kaum Quraisy juga menolak ajaran tentang kebangkitan dan pembalasan hari akhirat tersebut. Karena reaksi keras dari kaum Quraisy itulah yang tentunya menghambat dakwah Nabi Muhammad SAW, karena tentunya akan berisiko sekali dan bahkan mengancam keselamatan dan nyawa Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada akhirnya
Nabi Muhammad SAW harus melakukan sistem dakwah yang lain. Dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan dua cara. Pertama, yaitu dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, atau yang kedua dengan dakwah secara terbuka atau terang-terangan. D. Dakwah secara rahasia, sembunyi-sembunyi awal kerasulan. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang pertama kali yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat. Seorang demi seorang diajak agar mau meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa. Usaha yang dilakukan itu berhasil. Orang-orang mulai beriman. Adalah istri beliau sendiri, Khadijah, kalangan pemuda Ali bin Abi Thalib dan Zaid ibnu Harits. Dari kalangan budak, Bilal, orang tua tokoh masyarakat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang yang mengikuti untuk masuk agama Islam. Orang-orang ini terkenal dengan julukan As-Sabiqun Al-Awwalun, orang yang terdahulu masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Jubair ibnu Awam, Talhah ibnu Ubaidillah, Fatimah binti Khattab, Arkam bin Abdul Al-Arkam, dan lain-lain. Mereka itu mendapat agama Islam langsung dari Rasulullah sendiri. E. Dakwah secara terbuka. Pertengahan kerasulan. Setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka, dan langkah-langkah berikutnya ialah berdakwah secara umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat Islam secara terang-terangan. Dalam mulai dakwah, Nabi banyak mendapatkan halangan dari pihak kafir Mekah dan berbagai bujuk rayu yang dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi gagal. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Menurut Ahmad Salabi, ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang seruan Islam, ialah 1. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. 2. Nabi Muhammad menyuruh kepada hak bangsawan dengan nambah sahaya. 3. Para Quraisy tidak menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. 4. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. 5. Pemahat dan penjual yang memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Tindakan-tindakan kekerasan secara fisik yang sebelumnya pernah dilakukan semakin ditingkatkan. Berbagai cara dilakukan oleh pemuda-pemuda kaum Quraisy agar Nabi menghentikan dakwahnya. Saat itu, mereka tidak berani melukai Nabi karena perlindungan dari pamannya Abi Thalib yang kalangan masyarakat saat itu. Para pengikut Nabi yang juga termasuk kalangan bangsawan terselamatkan dari siksa kaum Quraisy saat itu. Dan bagi mereka yang tidak memiliki perlindungan, harus menahan siksa yang pedih dari kaum Quraisy. Saat itu, Nabi juga mendapatkan jalan buntu dalam dakwahnya. Intinya, Nabi dan para pengikutnya mendapatkan hambatan serta sisakan yang baik secara fisik dan mental dari kaum Quraisy saat itu. Sehingga kemudian Nabi memutuskan untuk menyebar dakwahnya di wilayah lain dengan harapan dakwahnya akan berkembang dengan